Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Di video kali ini gue bakal ngebahas mall-mall mewah yang ternyata memiliki kisah angker dan kisah menyeramkan di baliknya. Seperti yang kita ketahui, mall merupakan pusat perbelanjaan di mana di dalamnya terdapat banyak sekali toko-toko, baik itu toko perhiasan, toko baju, sepatu, dan perlengkapan rumah tangga, serta masih banyak yang lainnya. Dan biasanya mall itu pasti akan diselimuti oleh kemewahan dan juga keglamoran. Karena kalau misalnya kita udah main ke mall itu pasti kelihatan langsung kayak mewah gitu ya kan. Namun mall-mall yang kali ini akan gue bahas ternyata ada cerita menyeramkan di balik kemewahannya. Apa saja mall-mall itu? Langsung aja kita masuk ke kisah-kisah menyeramkan di balik mall mewah. Tapi sebelum itu kalian jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis, gue nggak bakal minta uang kas ke kalian kalau misalnya kalian mau nge-subscribe YouTube gue. Jadi buat kalian semua langsung tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap gue update video terbaru, oke? Kisah jenazah makan sate di mall bekas rumah sakit. Wow. Cerita ini aku dapat dari seniorku di tempat aku bekerja, sebuah klinik kecantikan yang berada di sebuah mall di kota Solo. Kata seniorku, sebut saja namanya Mbak Ratri, mall ini dibangun di bangunan bekas rumah sakit. Dulu sekali rumah sakit ini diputuskan untuk dibangun menjadi sebuah mall besar dan otomatis semua isinya harus dipindahkan. Tutur Mbak Ratri. Lalu aku pun menjawab, semua isinya? Iya, semua isinya. Termasuk aku tidak melanjutkan perkataanku karena Mbak Ratri pasti paham maksudku. Kalau kamu menanyakan soal kamar jenazah itu, iya, termasuk ruangan itu juga nantinya akan dipindahkan. Mbak Ratri pun menyeruput teh yang ia pegang dan melanjutkan ceritanya. Bertahun-tahun lalu, mall ini memang dibangun dari sebuah rumah sakit. Dan bertahun-tahun kemudian, muncul cerita-cerita angker di mall ini. Ada banyak sekali kisah angker yang beredar di sekitar kita. Dan yang paling populer adalah cerita ini. Dulu sekali, saat penghancuran dinding rumah sakit ini masih 40%, seorang tukang sate lewat di depan reruntuhan bangunan ini. Malam hari itu, seorang wanita tiba-tiba keluar dari gedung dan memanggil tukang sate tersebut. Mas? Salah. Mas, satenya seporsi. Iya mbak, pedas mbak. Sedang saja mas, jawab si mbak-mbak itu sambil menunggu pesanan satenya dibuatkan oleh si dagang sate ini. Lalu setelah satenya sudah jadi, saya makan di dalam ya pak. Kalau di luar takutnya kedinginan, saya nggak pakai BH. Tenang pak, nanti piringnya pasti saya kembalikan, kata si wanita itu sambil menunjuk ke arah gedung yang baru saja dihancurkan itu. Tukang sate itu pun setuju dan akhirnya sambil menunggu, tukang sate itu duduk sejenak di dekat gedung yang sudah runtuh itu sambil menunggu piringnya datang. Tukang sate itu merasa bahwa malam itu sangat melelahkan baginya. Tiba-tiba seorang satpam datang menghampirinya. Lalu satpam itu bertanya, "Selamat malam pak, lagi istirahat ya pak?" "Ya iyalah, udah jelas-jelas duduk lagi istirahat lah. Ya kali lagi duduk main futsal." Setelah itu satpam ini pun berbasa-basi sedikit kepada tukang sate itu. "Ah, so akrab lu." Dalam hatinya satpam ini merasa keheranan dengan tukang sate yang duduk malam-malam di depan sebuah gedung yang sudah runtuh. Si tukang sate ini lalu tersenyum dan sedikit menjawab, "Iya pak, saya lagi nungguin piring. Itu tadi ada orang belanja, dia minjem piring saya. Tadi dia masuk ke sana pak." Raut wajah si satpam itu langsung berubah dan terkejut. Karena seingat dia, pada malam hari itu yang berjaga-jaga hanya ada satu orang, yaitu hanya dirinya sendiri saja. Satpam itu pun lanjut bertanya kepada tukang sate ini, "Yang beli sate bapak itu perempuan ya? Mukanya kayak gimana pak? Soalnya malam hari ini yang berjaga itu cuma saya sendiri saja, nggak ada temen lagi." Lalu si tukang sate pun menjawab, "Iya pak, perempuan. Dia itu rambutnya panjang, terus cantik gitu," kata si tukang sate. Astaga, nih tukang sate polos banget ya. Pasti belum pernah nonton jurnal Risa nih, makanya nggak tahu muka hantu. Bayangin aja cewek-cewek malam-malam beli sate masuk ke gedung yang udah runtuh. Siapa lagi kalau bukan hantu pak? Polos banget bapak. Ah. "Dia makan di dalam?" tanya si satpam itu kepada tukang sate. Tukang sate itu pun mengangguk. Lalu akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam untuk mencari wanita tadi. Karena sudah cukup lama tukang sate itu menunggu, tapi piringnya juga tak kunjung datang. Si tukang sate dalam hatinya pasti mikir begini nih, "Ada nih perempuan udah gue kasih pinjam piring bukan dikembaliin." Dan sialnya,
arah yang ditunjukkan oleh wanita itu kepada tukang sate itu mengarah ke sebuah ruangan yang sangat angker di bangunan itu, yaitu lorong menuju kamar jenazah. Jangan-jangan itu perempuan lagi nge-tie-dye kain kafan tuh di sana. Padahal, setahu satpam tadi, jenazah yang ada di kamar itu belum jadi dipindah semuanya. Jadi di kamar itu masih ada jenazahnya. Wow, mereka pun langsung berpikir, orang macam apa yang berani makan sate di ruang jenazah yang masih ada jenazahnya? Ya jelas-jelas bukan orang lah, Pak. Udah pasti setan. Kok goblok nih berdua nih? Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke ruang jenazah itu. Ih, pintu pun dibuka oleh mereka. Mereka melihat ada beberapa jenazah yang terbaring dan ditutupi oleh kain kafan berwarna putih. Ih, kok berani banget sih, Pak? Kalau gue jadi tukang sate itu ya, gue biarin deh. Gue kasih minta deh tuh piring sama tuh perempuan. Daripada gue masuk kamar jenazah, aduh, mending pulang, Pak. Piring satu aja biarin deh. Udah deh. Mendadak mereka merasa merinding. Ya jelas lah, masuk kamar jenazah pasti merinding. Kalau kagak merinding, berarti lu berdua setannya itu. Rasanya sulit sekali membayangkan jika suatu saat nanti tempat ini diubah menjadi sebuah mall yang besar. Mereka pun mulai mencari keberadaan piring milik tukang sate itu. Lalu satpam itu pun menemukannya. Ini piring sate bapak ya? Tanya si satpam tadi sambil menyorotkan cahaya senternya ke sebuah piring yang berada di atas meja kecil di sisi sebuah ranjang jenazah. Si tukang sate tadi pun langsung mendekat lalu berkata, "Wah iya, itu piring saya, Pak. Tapi kok bisa habis ya, Pak? Siapa yang makan, Pak? Kan di sini jenazah doang isinya." Si satpam tadi pun tidak menjawab apapun. Kepalanya juga sedang dipenuhi tanda tanya. Secara refleks ia pun langsung membuka kain putih yang menutupi jenazah yang ada di samping meja kecil itu. Astaga, kurang kerjaan banget sih, Pak. Aduh. Sontak mereka berdua langsung terkejut setelah melihat apa yang ada di depannya. Mereka melihat jenazah wanita terbujur kaku dan dingin, tapi yang anehnya di sekitar mulutnya terdapat banyak sekali bumbu sate. Ih, oh my god. Mall Klender, Jakarta Timur. Gue ini gak tahu cara penyebutannya, Klender, Klender, atau Klender. Kalau misalnya kalian yang dari Jakarta Timur tahu cara penyebutannya, bisa langsung komen di bawah ya. Tapi sekarang gue bakal nyebutnya dengan sebutan Mall Klender, oke? Mall Citra Klender ini dulunya bernama Mall Yogya. Merupakan salah satu tempat yang paling parah terkena amukan massa. Mall yang menyimpan sisa-sisa kenangan tragedi Mei 1998 itu masih gagah berdiri hingga saat ini. Mall ini terletak di kawasan Klender, Jakarta Timur. Mall ini dinilai angker oleh masyarakat sekitar karena di Mall Klender ini atau Mall Citra Klender ini memang memiliki banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar dari satu telinga ke telinga lainnya di masyarakat. Cerita-cerita mistis itu antara lainnya, yang pertama adalah kisah seram yang dialami oleh dua mahasiswa. Jadi dua mahasiswa ini mereka penasaran dengan lantai dasar mall yang dikatakan menjadi tempat yang paling seram di Mall Klender ini. Mereka memberanikan diri untuk memburu sosok hantu yang berada di lantai dasar Mall Yogya atau Mall Citra Klender ini. Aduh, jangan kebanyakan gaya nih mahasiswa. Ngelihat dosen marah aja lu keluar kencing, apalagi ngelihat setan, pecah ketuban lu. Mereka memulai aksinya pada pukul 23.00 malam saat seluruh pekerja mall sudah pulang. Kedua pemuda ini memutuskan untuk menunggu di salah satu telepon umum. 3 jam menanti mereka mulai bosan. Namun kejadian angker justru terjadi saat mereka berdua hendak pulang. Tepatnya pada pukul 1 pagi. Kejadian angker itu dimulai dari bau-bau seperti daging yang terbakar. Nih, siapa itu bakar barbeque malam-malam kagak berbagi itu? Bakarnya di tengah mall lagi. Mereka pun mulai ketakutan dan seketika lampu lorong tiba-tiba langsung mati. Dalam kegelapan itu, bau misterius tadi semakin kuat dan mereka berdua langsung melihat sosok pria berdiri di depannya dengan wajah yang hancur dan badan yang hangus terbakar. Selain kisah mahasiswa itu, di Mall Klender ini juga terkenal dengan kisah hantu SPG. Kejadian ini dialami oleh seorang pemuda bersama dengan ayahnya. Pemuda asal Magelang ini hendak menuju rumah kontrakannya yang ada di kawasan perumahan Klender. Saat itu, tepatnya pada tahun 2000 atau 2 tahun setelah tragedi mengerikan di mall tersebut, pasangan ayah dan anak itu tiba di terminal Pulo Gadung pada pukul 2 pagi. Pada tahun 2000, suasana Jakarta memang belum ramai seperti saat ini. Mereka berdua naik metro mini dan
dan turun di kawasan Kebon Singkong. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan menyeberang rel kereta sampai menuju jalan utama, yaitu di Jalan Jatinegara. Lama berjalan, mereka memutuskan untuk duduk sebentar di halte menanti angkot menuju Kampung Sumur. Mereka bukan orang asli Jakarta, sehingga mereka tidak tahu kalau misalnya mereka sedang menunggu di sebuah halte yang berada berseberangan dengan Mall Klender Jakarta Timur. Lalu tiba-tiba muncul seorang SPG wanita dari arah Mall Yogya atau Mall Citra Klender itu. SPG itu duduk begitu saja tanpa mengatakan permisi. Nggak sopan lu jadi setan. Ini setan apa-apa nih? Tak selang beberapa lama, si ayah langsung menarik tangan anaknya. Dan anaknya pun langsung bingung. Kenapa nih tangan gue ditarik nih? Dan karena penasaran, anaknya pun langsung menoleh ke SPG tadi yang duduk di sebelahnya. Sang anak pun langsung melihat sosok SPG wanita yang ada di halte bus itu. Dan parahnya, bukan seorang SPG cantik yang ia lihat, melainkan seorang wanita yang tubuhnya separuh sudah terbakar hangus. Swalayan di Jogja. Swalayan ini berada di bawah sebuah bioskop. Suatu hari Swalayan ini terbakar. Apinya pun melalap bioskop yang berada di lantai 2. Beberapa bulan kemudian, di samping gedung itu pun dibangun kembali sebuah bioskop yang dinamai Bioskop Regen. Regen? Sayangnya 1 bulan setelah kejadian kebakaran itu, Bioskop Regen ini pun ikut terbakar. Duh, hobi banget kebakaran. Kebakaran ini menewaskan 15 orang, namun ada 4 orang diantaranya yang jenazahnya tidak ditemukan. Setelah kejadian itu, bioskop ini pun terbengkalai begitu saja hingga beberapa tahun dan akhirnya kembali dibangun pada tahun 2008. Sejak saat itu, bioskop tersebut beroperasi hingga kini. Namun, banyak pengunjung yang merasakan dan mengalami hal-hal yang aneh saat berada di bioskop tersebut. Salah satu cerita mistis yang terkenal adalah cerita mistis yang dialami oleh 4 pengunjung ini. Jadi konon ada 4 penonton yang mau menonton Midnight Show, yaitu pemutaran film di tengah malam sekitar pukul 11 sampai dengan jam 12 malam. Mereka datang ke bioskop dengan antusias yang sangat tinggi karena tepat pada saat itu adalah malam minggu. Tapi waktu itu bioskop sepi dan hanya terlihat beberapa penjaga saja yang menjaga gedung teater bioskop itu. Namun setelah mereka masuk ke gedung teater bioskop, mereka sangat kaget bukan main karena mereka melihat keadaan bioskop di dalam sangat ramai. Ada banyak orang, bahkan seluruh tempat duduk di bioskop itu penuh dan tempat duduk mereka juga ada yang menempati. Mereka otomatis langsung marah dan langsung mencari penjaga gedung teater itu. Nih yang ngambil tempat duduk mereka nih kurang ajar nih. Pasti nggak pernah ke bioskop tuh, nggak tahu aturan duduk di bioskop. Asal duduk aja, lu nggak beli tiket lagi. Mereka pun langsung keluar dan langsung menghampiri penjaga bioskop itu. Pak, kok bioskopnya penuh sih? Mana tempat kita diambil lagi sama orang? Si penjaga bioskop itu pun terkejut dan mengatakan bahwa pada malam hari itu yang mengunjungi bioskop hanya ada 4 orang pengunjung, yaitu hanya mereka berempat saja. Bahkan tidak ada lagi orang yang membeli tiket bioskop untuk menonton. Mereka berempat pun langsung bergidik ngeri karena mereka tadi nyata-nyata melihat tempat duduk di bioskop itu penuh dengan orang-orang yang sedang menonton bioskop. Namun penjaga bioskop mengatakan bahwa tidak ada pengunjung yang datang pada malam hari itu. Lalu penjaga bioskop pun melanjutkan penjelasannya. Dia mengatakan bahwa hal ini cukup sering terjadi. Jika show malam-malam hari seperti ini, pasti sering kejadian seperti ini. Jadi kita udah nggak heran lagi. Wow. Dan akhirnya 4 penonton tadi pun memilih untuk pulang daripada nonton bareng hantu. Nonton film hantu, nontonnya sama hantu. Gak lucu tuh. Ih, serem. Gue mending pulang deh. Cerita kedua, di mall ini masih dalam suasana Midnight Show. Diceritakan ada seorang penonton yang sedang menikmati film bersama kawan-kawannya. Selama nonton bioskop, dia sama sekali belum pernah buang air kecil di pertengahan film. Namun entah mengapa, pada malam itu ia tiba-tiba kebelet ingin membuang air kecil saat di pertengahan film. Tanpa berpikir macam-macam, ia pun langsung menuju ke kamar mandi. Ketika ia sedang buang air kecil di dalam toilet, ia mendengar ada suara aktivitas manusia di luar toilet tersebut. Suara orang yang sedang mengepel lantai, dan suara-suara orang berjalan. Dan saat ia menengokkan dirinya keluar, ia melihat seorang ibu-ibu hamil yang sedang mengepel lantai. Lalu akhirnya pengunjung ini pun langsung menyapa ibu-ibu itu, tapi ibu itu sama sekali tidak merespon. Nih ibu-ibu gimana nih? Budak apa gimana? Coba lu tendang lapelnya. Kalau marah, berarti dia manusia. Kalau nggak marah, berarti... Lalu
Di tengah jalan menuju ke studio untuk menonton film lagi, si pengunjung ini langsung tersadar dan dia menyadari ada yang aneh dari kejadian tadi di toilet. Pertama, mana mungkin ada ibu-ibu hamil yang menjadi petugas kebersihan, apalagi hamilnya udah besar, pasti disuruh istirahat. Yang kedua, ibu-ibu tadi menggunakan seragam yang berbeda dengan seragam-seragam yang digunakan oleh petugas kebersihan lainnya. Seragam apa tuh yang dia pakai? Jangan-jangan petugas kebersihan pakai baju pramugari. Dan ketiga, ibu-ibu ini tidak menjawab saat dipanggil oleh pengunjung itu. Ya emang karena budek kali. Sontak bulu kuduknya pun langsung merinding. Dia berpikir bahwa ini pasti kerjaan dari penunggu bioskop itu. Karena usut punya usut, dulunya ada swalayan terbakar di sana. Swalayan Hero dan bioskop Regen terbakar pada tengah malam yang akhirnya membuat bangunan swalayan beserta bioskopnya ludes di lahap si jago merah. Dan pada kejadian kebakaran itu pun ditemukan korban tewas dan naasnya 4 orang korban jiwa jenazahnya tidak ditemukan. Selang 10 tahun kemudian, bioskop ini baru berdiri di atas reruntuhan kebakaran dulu. Kasakusuk sih, swalayan dan bioskop Regen itu dibakar dengan kesengajaan. Tapi kebenarannya tidak ada yang bisa mengungkapkan hingga saat ini. Apakah yang gentayangan di bioskop itu adalah 4 orang jenazah yang tidak ditemukan itu? Gimana menurut kalian? Langsung komen di kolom komentar ya. Oke deh guys, mungkin sampai di sini ya dulu video gue tentang kisah-kisah menyeramkan di balik mall mewah. Dan buat kalian semua yang punya ide konten, saran, kritik, pendapat, ataupun cerita-cerita horor buat horror story gue, kalian bisa banget DM ke Instagram gue @saputrakorea_. Dan juga kalian jangan sampai lupa buat nge-follow semua sosial media gue, namanya masih sama @saputrakorea_. Dan juga profilnya masih sama, yaitu ini. Serta buat kalian semua jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis, gue nggak bakal minta uang kas sama kalian kalau misalnya kalian mau nge-subscribe YouTube gue. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe sekarang juga dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap gue upload video baru. Oh iya, kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like-nya, share, dan juga komen di video ini. Oke deh guys, sampai di situ aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!